Bismillahirrahmanirrahim. Heri, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Wah, wabarakatuh. ketemu lagi nih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Senang di sesi pertama Heri itu tipe orang yang tipe pembelajar lah, tipe learners, jadi banyak yang ditanya. Amin, amin, Baik, amin. Sobat Seno, ini sesi kedua dari sesi coaching untuk sahabat kita, Heri Eka Putra, yang baru saja memulai bisnis sebagai agen asuransi gitu, Heri, ya, di local company. Baik. Dan Heri sudah banyak mendapatkan informasi, banyak mendapatkan pembelajaran mengenai langkah awal bagaimana memulai bisnis di life insurance itu, Heri, ya. Iya, betul. Kita ulang ya sekaligus ngetes nih. Karena ada 3 hal pokok nih katanya. Pertama, untuk memulai bisnis penting juga membuat setting goal kan gitu ya. Jadi dream board. Iya. Eri salah satunya ingin beli motor. Coba dari teori kamu kalau dipraktekkan, kalau harus ditulis bunyinya jadi gimana tuh? Saya ingin membeli motor. Coba teruskan ya. Saya ingin membeli motor. Ya. Ukuran ini CC-nya sekian. Sebut aja CC biar konkret. CC-nya ya 200, 250, 150 cc. 150 cc. Nah, terus warnanya silver. Oke, good, bagus. Agak besar motornya. Jadi motornya yang besar. Biar bisa boncengan. Ya. Belinya di mana? Di Jakarta atau di Tangerang? Beli di Tangerang. Apalagi yang bisa dibayangkan? Unsur apalagi yang dipenuhi dalam smart goal kalau ingat pertemuan pertama tuh? Harga? Harga? Ya 30 juta lah insya Allah. 30 juta. Yang udah harus diperoleh atau didapat kapan? Nih ngomong timely. 12 bulan. Dalam kurun waktu 12 bulan sekarang. Nah, ntar saya cek ya. Sekarang 18 Juni 2020. 18 Juni 2021. Tolong bernazar orang yang pertama kali diboncengi saya ya. No, ini 2021, nanti 2022 ininya. Set goalnya. Oh iya benar. Sampai lupa tanggal saya. Saking gembiranya menyambut semangatnya Heri. Jadi kalau diuraikan udah jelas ya Heri ya. Nah. Ya. Memenuhi semua tuh. Saya ulang nih. Ya. Unsur spesifiknya udah memenuhi dong. Yaitu motor 150 cc warna biru yang saya beli di dealer Tangerang. Spesifik banget tuh. Nanti terus juga mereknya. Oh sorry, silver. Jadi silver ya. Silver. Kalian ngulang smart ya. S-nya kan tadi spesifik. M-nya masih ingat nggak ya M-nya? Measurable. Wah, tuh ini tipe pembelajar. Saya suka nih Pak Heri. Terukur. Ukurannya bisa dari harga. Ya kan salah satu harga. Tadi 30 juta. Cakep. A-nya kan smart. Masih ingat nggak? Ayo. Ini ditonton 270 juta viewersnya karena rumah kita nggak apa-apa. Ini antara achievable apa achievement ya kalau salah? Achievable. Boleh Heri mau nyebutnya achievable atau attainable, bisa dicapai. Kalau achievement itu artinya prestasi kan. Ya, bisa dicapai itu maksudnya cita-cita semacam ini dengan income yang kita peroleh dan barang apa yang mau kita beli buat Heri logis kan, motor kan logis kan. Iya logis. Tapi kalau terbalik motor-motoran kan juga nggak logis. Kecuali memang Heri hobi ya, jadi reasonable-nya gitulah. Ya. Oke. Attainable dapat dicapai. Ya. SMART, R-nya masih kan R. Reasonable. Beralasan. Alasan yang logis apa? Kenapa yang ingin beli motor itu? Kenapa yang nggak mobil, nggak sepeda? Alasannya adalah untuk pertama, Jakarta udah terlalu Jabodetabek sudah terlalu banyak macet. Setuju. Jadi lebih lincah ya. Efektif lah dengan mobil waktu gitu kan. Betul. Tuh, itu alasannya sebenarnya. Kenapa nggak mau beli mobil? Iya. Baik, jadi tinggal terakhir ya timely-nya udah terjawab. Time itu kan kapan? Ya itu tadi 12 bulan ya sekarang. Udah. Nanti pada pertemuan berikut apa yang jadi cita-cita Heri? Beli buku gambar gede gitu. Ini beneran nih, nggak bercanda.
Ya. Saya melakukan itu soalnya. Dulu waktu memulai jadi agen, cita-cita saya sederhana juga. Mau punya rumah. Jadi cita-cita adalah nabung untuk DP rumah. Gitu. Akhirnya kebeli itu di Cibitung, Bekasi. Ya, dream board. Gunting tuh motornya. Gambar motor dari leaflet atau pamflet. Taruh, jebret gitu. Tempelin, tulisin tadi. Saya ingin, itu tadi. Gitu. Nah, kaitannya begini nanti. Secara mental Her. Di satu sisi Heri punya cita-cita. Di satu sisi Heri punya bank nama kan. Ya. Dan katanya saya gitu harus minimum punya berapa bank nama setiap saat? 100. Setiap timbul rasa malas, setiap ada yang kurang nggak 100 dan unsur barmaidnya belum ketemu yang kita bahas di segmen lalu, Heri ingat-ingat kalau saya kurang datanya, motornya nggak kebeli. Ini ada data statistik nih Her. Dari LIMRA namanya. Life Insurance Marketing and Research Association, LIMRA. Sebuah asosiasi di Amerika yang kegiatannya meneliti bidang pemasaran di asuransi jiwa. Seluruh dunia. Ya, dia penelitian di mana-mana. Dia meneliti di Indonesia. Rasionya begini, rasio keberhasilan. 100 bank nama tadi menghasilkan 30 temu janji. Karena belum tentu semua orang mau ditemuin kan, Her? Iya nggak? Iya nggak? Nelpon jentut mungkin ntar sibuk. Saya nelpon siapa temennya yang Amir kek, Dewi kek siapa. 100 paling tidak menghasilkan 30 temu janji. Gitu. Dah? 30 itu menghasilkan 10 penjualan. Iya. Ya. Atau mau diperkecil jadi rasionya 10-31. 10 prospek, 3 temu janji, 1 penjualan. Orang asuransi jiwa biasanya nyebutnya 1 case atau 1 close gitu, 1 polis. Bayangin kalau data namanya kurang. Ya. Cuma 50. Kan rasionya begini. 50 prospek dibagi 2 semua dong. 15 temu janji, setengah penjualan. Kan kira-kira gitu ya kalau secara di atas kertas ya. Artinya setengah penjualan tuh Heri belum ada penjualan sebetulnya. Iya. Sampai situ dulu Her. Jadi masih nyambung ya, nginget-nginget apa tuh smart goal, barmaid gitu. Ngomong-ngomong nih. Supaya coaching kita nggak omong doang. Ya. Tanpa menyebut nama, Heri saya tes. Coba. Secara spontan, sebutkan nama. Kan nama kan takut rahasia ya. Boleh inisial lah. Yang memenuhi unsur barmaid. Coba. Yang spontan. 1 aja, 100. Kan. Boleh dari keluarga, dari lingkungan, dari organisasi, dari personal. Ada ya, oke. Kita tes nih. B-nya apa? Kita inisialnya kita sepakatnya apa? Mr. A atau Mr. X. Karena kan nama yang enak disebut. J. Mr. J ya. Mr. J ini B-nya apa? B-nya masih kan apa nggak B? Bisnis. Bisnis itu bidang usahanya atau bidang pekerjaannya apa? Bidang pekerjaannya dia tekstil, itu gas, listrik, keuangan, pertanian, apa dia? Konsultan. Pendidikan. Bidang pendidikan. B-nya, cakep. Masih ingat tuh ya? A-nya masih ingat nggak, Her? A-nya Avocation ya, pekerjaannya atau jabatannya. Dia apa? Pengajar, pemilik sekolah, pendiri bimbingan tes, kan bidang pendidikan tadi. Awalnya dia pengajar, tapi sekarang dia sudah jadi levelnya sekarang sudah di administrasi. Oke, boleh itu diisi. Mantan pengajar / gitu, tanda miring, sekarang staf admin atau supervisor admin, gitu boleh ya? Boleh. Barmaid, R-nya residence,
Masih tahu nggak alamat kantor atau alamat rumah di kawasan mana, daerah mana? Kebayoran Baru. Itu apa? Alamat kantor atau rumahnya? Alamat kantornya Kebayoran Baru, alamat rumahnya di Gandaria. Gandaria, Jakarta Selatan. Ya. Kalau benar dugaan saya, itu dia gunanya Barbet dari di mana dia tinggal aja sebetulnya udah mencerminkan daya beli loh. Dibanding maaf ya tinggalnya nggak bermaksud menghina daerah Cipondo, Nata Endah Kopo, Bandung, Bojong Soang kan udah beda gitu kelasnya. Ini beneran bukan merendahkan orang yang tinggal di pinggiran. Ya kan beda, orang tinggal di Simpruk, Pondok Indah kan beda ya. Itu area residence good. M-nya marital status yang diketahui dia apa? Udah menikah, anak 2. Anak 2. Tahu juga umur anaknya, kisaran anaknya umurnya. Yang pertama itu anaknya sudah kerja. Oh, udah kerja. Oke. Berarti yang agak berat yang nomor 2 masih dia tanggung ya? Kuliah. Nah, nanti akan berperan tuh kita bahas atau bincang-bincang lagi di sesi berikut. Bagaimana kondisi orang tua yang anaknya udah kerja, yang satu masih butuh dukungan kan? Ya. Barmaid, marital status. Yang berikut masih ingat nggak? Umur. Oh ya, age good. Wah, Harry seneng nih saya nih. Ini jarang nih di coaching-coaching saya gini yang rajin catat nih. Mudah-mudahan nggak nyatetnya di sembarangan ya, ntar di meja atau di mana gitu. Coaching berikutnya ini bawa buku kali ya, bawa buku gitu ya. Umurnya berapa kira-kira si Mr. X ini yang tinggal di Gandaria tadi? Dia setelah kemarin saya sempat ketemu, dia mau tahun depan itu dia pensiun. Berarti umurnya sekitar 54, 55 mungkin, betul? Di atas saya lah, di atas saya. Dia 58 kalau nggak salah. Oh, dia udah 58. Oke. Nah, dari situ kan ya itu. Apa gunanya umur? Satu, kita jadi bisa tahu dia masih layak diasuransikan nggak? Ya. Karena produk tertentu ada yang boleh ikut asuransi ketika umurnya maksimum 60. Ya. Ada produk asuransi yang maksimum 65 ketika mau masuk menjadi peserta. Gitu. 58 rata-rata di berbagai perusahaan masih bisa. Tapi kemungkinan besar iuran asuransinya itu preminya akan mahal. Oh, gitu. Itu age ya, umur. Barmaid, I-nya, income-nya di kisaran aja deh. Yang Harry tebak-tebak gitu. Dengan jabatannya dia tadi. Saat ini ya sebelum pensiun ya, ada berapa? 20 juta atau? Ya, jadi boleh ini dulu ya, kronologisnya dia gini loh, cerita. Dia itu bekerja di lembaga pendidikan besar yang ada di, mungkin Indonesia kali ya. Kalau kayak misalnya ini, Coach Seno, Al-Azhar itu ada di seluruh Indonesia nggak? Hampir di setiap kota besar ada. Al-Azhar. Iya, saya nggak hafal ya, nggak pegang data statistiknya. Tapi itu terkemuka dan beberapa kota besar ada. Oh, dia bekerja di sana ya? Ya, nggak. Heri yang bisa jawab, bukan saya. Heri yang bisa memperkirakan. Nggak apa-apa, bisa salah dong nanti pas ngobrol sama dia kan bisa. Bisa Heri tebak-tebak. Sekarang berapa? Heri harus punya perkiraan nih. 15 sampai 20 or 20 sampai 30 or gitu. Kira-kira pendapatannya gaji di luar THR bonus ya 15-an. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. 15. Apa pentingnya gaji? Pentingnya gaji adalah berapa banyak yang bisa dialokasikan untuk membayar polis asuransinya nanti. Gitu. Oh. Jadi dalam perspektif perencanaan keuangan nih, financial planning, 10%-nya Her. Yang pas buat dia tuh 10% dari pendapatan dia per bulan atau pendapatan dia per tahun sebetulnya sama aja. Itu yang dialokasikan. Ya. Oh. Kalau dipaksakan, gini ada banyak kesalahan tenaga pemasaran asuransi di memaksakan agar prospeknya belinya premi yang gede gitu ya. Dengan harapan komisinya juga gede dong. Betul nggak? Padahal itu di luar kemampuan prospek atau di luar daya beli. Akibatnya apa? Pada tahun-tahun berikut dia nggak mampu bayar, polisnya batal. Kan sayang. Ya. Putus di tengah jalan. Iya, kalau putus tengah jalan, dianya rugi, nggak dapat pertanggungan lagi, perusahaannya rugi, nggak dapat premi lanjutan, agennya juga rugi, nggak dapat komisi lanjutan. Ya. Jadi kalau gambaran tadi berapa? 15 juta ya? Iya.
Kira-kira 15 juta. Iya. 10% dari 15 juta berapa, Her? Juta. Tes matematiknya. Wah, lu kalau soal duit cepet banget ngitung ya. Ya penjual harus gitu. Kalau nggak dibohong-bohongin ntar komisinya. Betul. Fulus, men. Iya, fulus. Jadi artinya kemampuan dia itu 1,5 juta per bulan. Kalau dipaksakan dia harus bayar misalnya ekstrim deh 30% dari penghasilannya berarti 3 juta. 30% kan 1/5 ya. Sepertiga dari 5 juta ya. Itu nampaknya dia dipaksakan untuk bayar lebih tinggi dari kemampuannya. Gitu. Ya, terakhir, D kan barmaid ya. Dependent. Nah, berapa tadi? Dua anak ya. 1 istri, 2 anak. Ya, ini berarti ada juga anak yang nomor 2 yang masih harus dia teruskan selesai sekolah kali ya? Masih kuliah kemarin waktu ngobrol-ngobrol. Masih kuliah. Ya kan yang 1 tadi udah kerja katanya. Istrinya juga kerja. Iya betul. Jadi itulah gunanya data. Datanya bukan sekedar administrasi aja. Berarti dengan punya tanggungan masih ada 2. 1 udah kerja, 1 masih harus dia tanggung. Betapa pentingnya dia punya perlindungan kalau penggantian pendapatan yang hilang kalau dia ada apa-apa. Itulah asuransi. Cakep ya? Oke. Itu ngulas tuh. Masih ada yang belum jelas nggak? Apa terbuka aja. Smart Goal, Klop kemarin, apalagi barmaid. Ini apa mengenai organisasi? Kan tadi kan di Klop ada tuh KLOP itu kan ada O-nya kan organisasi, Coach Eno. Iya betul. Ya kan? Ya. Itu kan artinya gini, apakah saya tergabung dalam satu organisasi tertentu, gitu kan? Enggak. Betul kan? Bukan. Sayanya apa calon prospeknya dia dalam organisasi tertentu? Iya, si calon prospeknya, iya dari organisasi. Ya, syukur-syukur kalau Heri pernah menjadi anggota atau pengurus organisasi itu kan gitu. Pernah nggak? Nah, kita ketik aja dari zaman nggak usah jauh-jauh deh. 5-10 tahun belakangan ini mungkin ada. Apa ya? Kalau kayak gini, kalau saya pernah mimpin salah satu alumni angkatan sekian gitu, itu organisasi bukan? Ya, cakep itu dia. Dan nggak harus formal tuh. Maksud saya nggak harus berbadan hukum gitu. Misalnya organisasi tentang pencinta lingkungan itu kan formal, gitu. Nggak harus. Kelompok yang, Eri kan pernah ngeband juga? Pernah. Kalau di situ kumpul para pemusik itu. Jadi ini nggak usah terlalu teoritis banget. Ini kan cuma gini loh, Her. Cuma memudahkan kita dari mana kita ngambil. Kayak gini, kita bisa ngambil air dari mana aja, Her, sumbernya. Air. Air dari mana aja? Coba ayo, air. Kalau kita perlu air nih, sumber-sumbernya apa aja? Ya sumur. Sumur ya, sumur juga ada 2 ya. Sumur yang zaman dulu masih pakai timbaan gitu ya. Sumur pompa ya. Apa sekarang pompa? Pompa, ada pompa listrik kan? Ya. Berarti sumbernya sebetulnya air tanah, betul ya? Betul ya? Jadi betul. Air tanah. Kalau itu kan cara mengambilnya ya. Apalagi Her, ini biar kreatif nih. Ayo, penjual harus kreatif. Dipakai analogi air. Ya. Hanya air dari mana lagi? Air hujan bisa nggak, Her? Bisa air hujan. Bisa, air hujan. Ketika kita lagi terdampar di laut kan nggak boleh minum air asin, malah tambah bahaya ya. Orang-orang Kupang, saya pernah ke kota Kupang, itu membuat bak untuk menampung air hujan. Karena tanah di sana cadas. Sehingga kalau ngebor itu bisa sampai 60-80 meter. Air hujan bisa. Banyak air gunung langsung dari sumber kan gitu. Air kali. Air terjun ya, air kali ya, sungai kalau nggak tercemar. Nah, prospecting juga gitu. Tapi ujung-ujungnya kan air gitu. Nah, ini ujung-ujungnya kan nama ya. Organisasi hanya memudahkan aja gitu. Oh, dari keluarga, dari lingkungan, organisasi. Kelompok pesepeda aja bisa dianggap organisasi juga. Oh, gitu. Sip. Wah, ini senang dengan semangat hari ini. Oke. Nah, terus berikutnya apa gitu kan? Betul nggak ya? Ya. Udah punya dream board ya. Setinggul tadi. Ya. Udah punya data-data nama
Ya. Bank name namanya. Ya. Biasa di asuransi jiwa disebutnya Project 100, Project 100. Nah, terus berikutnya apa? Nah, detail berikutnya kita bahas pada segmen berikutnya. Karena nanti terlalu banyak yang diterima, biasanya orang terlalu penuh, nggak bagus juga ya. Ember kalau dituangin air terus, airnya tumpah ya. Harus pas. Setuju ya? Setuju. Nah, kalau setuju, apa yang udah Heri ingat selama pertemuan pertama, sesi pertama dan sesi kedua ini sebelum kita tutup? Nah, apa aja yang udah diingat? Ayo, nanti saya bantu sempurnakan kalau ada yang lupa. Ya, artinya sebagai agen pemula, pertama kita harus punya setting goal, itu satu. Good. Yang kedua, kita punya database atau tadi bank nama proyek 100. Ya, proyek 100. Selanjutnya, setelah kita punya nama, nah kita tahu tuh apa jabatannya, pekerjaannya, gajinya berapa, statusnya apa, dan segala macam. Dia digantungkan sama siapa aja gitu kan, anak, apa ada ipar dan segala macam di rumahnya kan, kayak gitu. Nah, itu yang kesimpulan yang baru didapat ilmunya hari ini tuh, kayak gitu. Ya, itu yang saya senang sama Heri. Belajar yang baik adalah membahasakan dengan bahasa sendiri, betul. Iya. Bahasa kerennya itu tadi yang dilakukan adalah profiling, membuat profile, ya kan? Ya. Barmai tadi profiling, keren. Okay. Apalagi yang diingat? Ada lagi, cukup? Cukup. Sekarang apa yang masih mau digali dari yang kemarin kita bicarakan dan hari ini kita bicarakan? Jadi gini. Kan ini secara global nih ya, positionnya secara global. Ya. Kan ada teman-teman kita tuh yang mungkin sekarang tuh kerjanya ASN. Ya. Aparat sipil. Aparat gitu ya. Kan PNS gitu kan. Ya dulu PNS. Mereka itu ada dalam benak di pikiran saya itu gini. Wah, di PNS barangkali perlu ini juga kan, karena sebentar lagi mau pensiun kan gitu ya. Gitu. Nah, tapi kadang-kadang berpikirnya juga gini loh, kadang-kadang PNS itu kan udah punya insurans sendiri kayak Taspen, kayak apa BPJS dan segala macam. Apakah perlu gitu loh, formula baru untuk dia mendapatkan income pada saat dia sudah mulai pensiun gitu kan. Padahal dia juga sudah punya basic dari pemerintah kan, kayak gitu. Itu kayak gimana tuh Coach Eno? Ya. Ini saya jawab untuk sesi sekarang singkat saja, detailnya pada pertemuan berikutnya. Karena harus diulas lebih detail ya. Boleh. Sekarang aja dulu ya. Boleh. ASN nerima namanya pada umumnya asuransi yang sifatnya wajib. Mandatory. Asuransi wajib itu diatur undang-undang. Dulu namanya jam sostek kan, sekarang BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan gitu ya. Ya. BPJS Ketenagakerjaan itulah yang memberikan pensiun untuk salah satu pegawai negeri juga, ASN. Ya. ASN juga menerima Taspen, tabungan asuransi pensiun kan gitu ya. Ya. Itu wajib. Jadi dari gaji mereka dipotong, disubsidi sama tempat mereka bekerja, menjadi tabungan mereka di masa depan, ketika pensiun itu cair. Jadi sebagai agen asuransi menjual namanya asuransi sukarela, volunteer, menawarkan dia mau beli atau tidak. Kata kuncinya di sini. Jangan jadikan asuransi yang Heri jual, produk asuransi yang Heri jual sebagai pengganti asuransi yang dia punya. Jangan jadikan substitut, jangan pengganti. Tapi jadikan pelengkap. Beda ya? Bukan pengganti, substitut, tapi pelengkap, complementary. Kayak gula sama kopi, betul ya? Betul ya? Dia udah punya kopinya nih, jadi tawarin gulanya biar tambah manis. Contohnya gimana? Asuransi yang nanti diberikan kepada ASN, pada umumnya untuk melanjutkan mereka biaya hidup rutin hariannya mereka. Makan, kesehatan, gitu ya. Betul ya? Kan dari uang pensiunnya itu, kan orang kan perlu makan dong. Iya. Perlu berobat juga kan?
Ya. Tapi selalu ada keinginan-keinginan yang dibutuhkan orang pensiun yang tidak bisa dipenuhi oleh asuransi pensiunnya. Bisa aja. Contoh, ada orang ingin modal usaha, betul? Kadang-kadang gitu. Ada orang ingin sekolah lagi, S3, jadi doktor. Ada kan? Ada juga. Ada. Nah, seninya adalah Heri harus mampu menggali apa yang menjadi kebutuhan orang itu. Personal financial needs. Itulah yang kemudian bisa di-cover, ditutupi oleh kita sebagai agen asuransi. Jadi pelengkap. Ya. Ente punya kopi, Ane kasih gula. Cakep kan? Nah, tapi caranya nanti jangan sesini nih. Panjang nanti, panjang. Ya, Takut Heri capek juga ya. Oke, cakep nih. Oke. Cakep. Dapat bekal hari ini? Dapat. Ya. Sekali lagi saya merendahkan diri loh ya. Saya bukan hebat, saya bukan dewa, saya bukan selalu pasti tahu, enggak. Saya cuma lebih beruntung dibanding Heri yang sudah mulai duluan bisnis ini, jadi saya lebih tahu gitu. Sebaliknya nanti di sesi lain kan Heri kan lebih jago main drum gitu. Heri jadi coach saya, jadi drummer, saya nggak bisa main drum. Kira-kira gitu ya. Hidup jadi relatif ya. Baik Mas Heri. Oke lah, jadi kita akhiri sesinya nih. Ya, Sobat Seno, tadi ini suatu percakapan, perbincangan, terlalu keren kali ya kalau disebut coaching session, jadi kita saya sangat sombong jadi coach gitu. Ini saya lebih senang disebut mitra belajar lah, mitra belajarnya Heri dapat informasi mengenai bagaimana untuk memulai bisnis, menciptakan atau membuat tujuan ya. Membuat mimpi, memvisualisasi mimpi juga. Kemudian bagaimana dari bank name 100 project tadi, Heri akan menjadi modalnya. Heri ada yang mau disampaikan, mumpung ada di kanal rumah kita, mungkin ke teman-teman tenaga pemasar, sobat-sobat lama, supaya nanti kalau didatang Heri nggak kaget, boleh lewat channel sini juga. Hai teman-teman, hai Bapak yang di Gandaria, siap saya datangi ya. Ini boleh. Kalau mau, silakan saya beri kesempatan sebagai penutup. Boleh nggak kalau misalnya saya kan Coach Seno kan pernah bilang jangan coba kita tuh menjual gitu kan, tapi kita membuat solusi. Nah, ya kan begitu kan? Itu Coach Seno pernah bilang begitu. Nah, kalau untuk membuat solusi, narasinya kayak gimana dong? Itu saya belum dapat tuh. Saya catat. Itu PR saya. Pada pertemuan berikutnya. Ini bantu ingetin ya. Itu tahap selanjutnya. Nggak apa-apa. Ini saya senang Heri. Orang yang banyak bertanya berarti orang yang bersemangat untuk berkembang. Saya salut sama Heri. Ya. Orang yang banyak bertanya berarti dia tidak tahu apa yang dia tahu gitu. Itu lebih mudah untuk belajar. Jadi PR saya adalah gimana self talk atau skrip atau narasi untuk ngomongnya ya, menggali kebutuhan gitu kan. Jadi kalau Coach Seno tadi mau bagaimana saya mau ngajak teman-teman gitu, sementara ada di pikiran saya itu dari Coach Seno itu yang saya simpen adalah lu jangan jual lu punya barang, tapi lu cari solusi, kan kayak gitu pernah. Iya, betul. Jangan jual produk atau jasa, jualah solusi. Ya, maka dari itu saya belum bisa bernarasi apa-apa nih untuk orang-orang atau teman-teman yang dekat gitu, teman-teman sejauh segala macam gitu kan, karena narasinya masih di PR-in sama Coach Seno. Nggak usah. Jadi makanya nih sebagai penutup, kemudian langkah Heri apa yang paling gampang? Kampanyekanlah, informasikanlah, ceritalah kemana-mana bahwa saya sekarang menjadi financial consultant di sebuah perusahaan asuransi jiwa. Dan bilang, gitu aja dulu. Itu dulu, sounding. Kemana-mana. Nggak usah bilang mau jual produk dulu kan. Nah, tugas saya membantu perencanaan keuangan orang lain. Bukan saya akan menjual produk kepada Anda. Jangan gitu, ntar mental duluan. Tugas saya adalah membantu perencanaan keuangan untuk Anda. Itu aja dulu ya, mulai aja ya. Oke. Pasti belum selesai ini pembelajaran. Terus silakan. Gak apa-apa, Her. Gue seneng nih. Gue jadi banyak PR sebagai coach. Jadi buat teman-teman yang melihat
channel YouTube Kanal Rumah Kita, gitu. Kebetulan saya juga ada di situ, gitu loh. Dan sekarang saya sedang belajar jadi agent insurance. Buat teman-teman yang sudah kenal dekat dengan saya, inilah saya, agent insurance, sebuah company lokal. Tolong bantu saya untuk bisa lebih maju, punya, bisa menjual, bisa segala macam yang sifatnya insurance kepada teman-teman semua. Mungkin salah Om Seno. Good, nggak apa-apa. Nanti kita bahas deh. Itu soal lain lagi, soal public speaking, soal personal branding itu kan, itu ada sesi khusus. Oke lah, Heri, senang berbincang sama Mas Heri ini yang saya tangkap semangatnya luar biasa, rajin bertanya berarti juga rajin belajar. Sobat Seno juga mudah-mudahan menginspirasi Sobat Seno ya, untuk bagaimana memulai bisnis, karena apa yang saya jelaskan ke Mas Heri ini juga bisa dipraktikkan untuk penjual yang lain, betul nggak? Ya. Kan hakikatnya bersama kan, punya dream board, cari prospek gitu. Mudah-mudahan kemudian jadi sesuatu yang menginspirasi. Oke lah, mungkin pesan saya terakhir gini, mindset, soal mindset. Jadi besok ketika mulai bangun pagi, pola pikirnya Heri harus begini. Saya agen asuransi. Tugas saya menjual kemuliaan. Kenapa saya sebut mulia? Bayangkan ya, seorang pencari nafkah tiba-tiba meninggal, di mana istrinya tidak punya keterampilan untuk bekerja, anaknya masih kecil-kecil, dan dia terpaksa harus meneruskan hidupnya kan? Gitu ya. Atau dia sakit mencari nafkahnya, atau kecelakaan. Jadi kemuliaannya terletak pada menyadarkan orang untuk membeli polis asuransi. Ini di mindsetnya gitu. Supaya dia dan keluarganya punya penggantian pendapatan jika terjadi risiko. Maka setiap bangun pagi begini. Kalau saya mulai kumat males-malesannya, berarti saya sesungguhnya berdosa. Karena kemungkinan kalau saya nggak datengin rumah-rumah, akan ada banyak janda yang ditinggal mati suaminya harus meneruskan hidupnya secara berat. Akan banyak orang-orang di rumah sakit yang harus mikirkan biaya rumah sakitnya. Ya. Nah, tugas saya membantu mereka. Itu ya. Jadi di mindset aja nih. Saya bukan penjual, saya membantu orang. Wah, itu lebih mulia, lebih enteng langkahnya. Siap. Percayalah. Oke ya. Semangat ya. Jadi coba terus ya kata pepatah Cina, soalnya kalau kita nggak pernah melempar dadu, kita nggak akan pernah dapat angka 6. Iya, jadi lempar terus dadunya, usaha terus, nanti mencapai kesempurnaan. Oke. Gitu Mas Heri. Mantap bincang-bincangnya, kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikut, pada sesuatu yang lebih mendalam, lebih menantang, lebih cerita pengalaman di lapangan nanti ya. Oke. Salam dari tim di Kanal Rumah Kita Studio untuk Heri khususnya, dan semoga Heri menjadi agen asuransi di tingkat dunia nantinya. Amin. Amin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.